Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan berbahagia bisa bertemu kembali dengan Anda peserta kursus belajar bahasa Belanda yang diberikan oleh organisasi Maneh Mindang Mancanegara yang disingkat dengan 3M dan ditayangkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebu Minang. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026. Saya ucapkan sekarang dengan bahasa Belanda. Dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom terug in ons programma Nederlands leren met mij, Tati Westhoff vanuit Nederland. Ik ben een van de organisatie Mandeh Minang Mancanegara. Dat is een organisatie van vrouwen van Minang afkomstig. Die wonen over de hele wereld. Ik woon in Nederland. Vandaag is dinsdag 20 Januari 2026. Mari kita lanjutkan dan kita lihat kembali pelajaran yang sudah kita lihat, mengulang sebentar ya, bahwa ini alfabet kita sedikit berbeda. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya mohon peserta untuk sementara menutup audionya agar nanti kalau saya memberikan les bisa dipahami oleh seluruh orang. Pada kesempatan nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan dipersilahkan membuka mic-nya kembali. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ini adalah gambar alfabet bahasa Belanda yang bunyinya hampir sama dengan bahasa Indonesia kecuali beberapa, yaitu huruf C di Indonesia dibaca C, huruf G dibaca G tapi di Belanda seperti kita mengucapkan huruf Y di Belanda di Indonesia J, dan U bahasa Belanda bahasa Indonesia dibacanya U. Ini ucapan U itu agak sedikit sulit oleh mulut Indonesia, nanti akan kita lihat. Dan kemarin hari Minggu kita juga sudah mempraktekkan beberapa bunyi yang berbeda dengan bahasa Indonesia, yaitu di dalam bahasa Belanda ada bunyi panjang, bunyi pendek seperti kita di dalam bahasa Arab, ada harokatnya. Jadi harokatnya ada yang dua, ada yang satu. Itu hampir seperti di sini A. Jadi mulut A harus lebar, beda dengan seperti ram, entas. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Cara pembacaannya minggu lalu sudah sedikit dibahas, tapi kita akan ulang-ulang. Jadi itu sedikit contoh ya. Saya tidak akan terlalu jauh membahas ini karena nanti sayang waktunya. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan saja apa-apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi latihan-latihan tersebut diharapkan dipergunakan untuk melatih, melemaskan mulut kita ya, pengucapan kita, lidah kita. Seperti misalnya ini bunyi au, kita familiar dengan itu ya. Jadi di au seperti aduh atau au bagi itu. Tapi yang berbeda adalah misalnya u dengan i bunyinya ini ucapan yang sulit, dan bunyi i dengan y Nah, pengucapannya nanti dibiasakan dengan latihan-latihan ya, tapi ini sekedar pengingat saja. Misalnya begini, bunyi itu ayun, bawang ayun, itu sulit sekali. Saya sering mendapati bahwa murid-murid saya mendapatkan kesulitan untuk mengucapkan ini, tetapi dengan banyaknya latihan insya Allah akan terbiasa. Ya, itu sekedar ulangan mengenai alfabet dan ucapan. Dan di dalam bahasa Belanda juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa asing itu mempunyai ketetapan yang berbeda, yaitu kita kata kerja itu ada kata kerja simple present, simple past, and past perfect. Bahasa Inggris pun begitu, bahasa Indonesia tidak. Jadi kita wajib mengetahui itu, sedikit demi sedikit kita beranjak ke sana. Nah, yang paling juga diketahui bahwa
kesamaannya dalam semua bahasa adalah pengguna. Maksudnya apa? Pokok kalimat. Pokok kalimat di sini saya besarkan sedikit bisa lebih kelihatan. Pengguna adalah ada yang jamak dan ada yang tunggal ya. Nah, ini yang tunggal misalnya saya, ik, satu orang. Di samping ini adalah artinya. Di sini tulisannya ik, saya. Orang pertama tunggal. Jij atau u, orang kedua tunggal. Ya, jij, mulutnya dibuka lebar. Jij, u agak sedikit dimonyongkan. Orang kedua tunggal yaitu kamu. Sedangkan u adalah Anda. Kita membedakan antara kamu dengan Anda seperti dalam penggunaan di dalam bahasa Indonesia ya. Anda itu kita peruntukan kepada orang yang belum kita kenal dengan baik atau yang kita hormati. Orang ketiga tunggal adalah hij untuk laki-laki, hampir bunyinya sama dengan he dalam bahasa Inggris. Zij hampir sama dengan she, ya hampir sama enggak, tapi begitu. Het itu adalah it bahasa Inggrisnya, itu yang tunggal. Bagian yang sebelah kanan adalah yang jamak. Orang pertama jamak adalah wij, kami. Kalau di bahasa Indonesia ada kita ya, kami atau kita. Orang kedua tunggal adalah Yuli, kalian. Orang ketiga, orang kedua jamak adalah kalian. Orang ketiga jamak adalah mereka. Itu ini harus diulang-ulang untuk kita mengingat mereka ya. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena penggunaan kata kerja di dalam kalimat itu sangat berkaitan dengan pelakunya. Kita lihat di sini, pohon itu disimbolkan sebagai cabang-cabangnya itu ada huruf T, ada huruf N. Ini yang kita ambil dari pohon secara keseluruhan. Pohon secara keseluruhan adalah stam dengan daun-daun yang rimbun. Nanti kalau sudah agak sedikit lebih jauh gramatikanya, cabang-cabang ini mempunyai huruf-huruf yang tersendiri, tetapi untuk kita sementara cukup dengan stam ditambah huruf an atau huruf t. Stam ini bisa diasosiasikan dengan akar kata ya, yang akan nanti menentukan. Nah, jadi ini penting sekali. Misalnya seperti ik saya, werk, stam. Ya, sedangkan u atau jij, stam ditambah huruf t menjadi werkt. Hij, zij, het juga sama mendapatkan huruf t, stam ditambah t, jadi werkt. Sedangkan yang jamak, ya, yang jamak itu semuanya stam ditambah en atau infinitif. Nah, kata kerja infinitif ini kebanyakannya berakhiran dengan huruf an dan ada beberapa yang dengan huruf an, a double a, a dengan n. Tapi prinsipnya itu disamakan cara pemakaiannya. Bagaimana mencari infinitif, ya mencari kata kerja stam. Tunggu saya turunkan ke bawah ini, yaitu dengan kata kerja infinitif, ya ini werken dikurangi huruf an menjadi stam. Jadi infinitifnya werken dikurangi huruf an jadi werk. Jadi dalam kalimatnya ik werk, jij atau u werkt, hij, zij, het werkt. Nah, ini kedua komponen ini sangat penting dan sekaligus bisa sudah berdiri sendiri menjadi kalimat sempurna apabila ada kalimat dan pelaku, ada pelaku dengan kata kerja yang sesuai dengan haknya masing-masing, sudah sempurna. Jika kata kerja tersebut adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, sudah penuh artinya. Ik werk berarti saya bekerja. Jika ingin menambahkan keterangan objek, bisa saya bekerja di kantor. Ik werk op kantoor. Atau misalnya, ik werk niet, saya tidak bekerja.
gitu ya. Jadi sudah ada artinya dua komponen asal benar sudah bisa menjadikan kalimat yang sempurna. Itu pelajaran kita minggu lalu, mudah-mudahan masih terngiang-ngiang dan juga kita ini adalah gambar yang menentukan action ya dengan kata kerjanya. Seperti misalnya kita lihat ini ada semua yang di sebelah kiri ini, gambar ini semuanya adalah kata kerja infinitif. Kita perlu melihat gambarnya, kita bayangkan, oh itu adalah semuanya untuk yang jamak. Bagaimana dengan yang tunggal? Ya ini yang tunggal, misalnya saya lah itu dari kata kerja dari kata kerja lachen yang artinya apa? Tertawa. Jadi ini untuk siapa? Tanpa apa-apa adalah untuk ik, karena dia tidak dapat t. Drinkt ini bisa untuk jij drinkt. Hij drink, saya drink. Dia berminum. Minum apa? Boleh ditambah. Dia minum susu, dia minum kopi susu hangat. Itu objeknya bisa diperpanjang sesuai dengan perbendaharaan kita, perbendaharaan kata kita. Nah, kita lihat di sini dansen. Dansen di Indonesia juga ya dansen dan berdansa. Ini adalah kata kerja penuh untuk siapa? Yaitu untuk yang jamak. Setiap kata kerja yang kebanyakannya berakhiran dengan huruf en itu adalah untuk yang jamak. Sebetulnya mudah mengingatnya ya. Praat itu dari kata kerja praten, berkata, berbicara. Ik praat. Huruf T di sini walaupun ini stam, kebetulan dia akhirannya adalah huruf T, jadi tetap T. Dan ketentuannya jika huruf T terdapat pada stam, yang jamak tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena dua huruf yang sama dalam stam, huruf mati yang sama dibuang yang satu ya. Sehingga semua yang tunggal hanya dapat prat, tidak pratet, T tidak ya. Oke. Nah, begitu selanjutnya dengan kata-kata seperti itu. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Mudah-mudahan kita bisa masih ingat ya. Nah, sekarang ini saya maken itu membuat. Mak itu kata kerja aktif yang tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan objek. Saya membuat, ya membuat apa? Belum selesai, belum sempurna. Saya membuat nasi goreng. Ik maak nasi goreng. Kalau untuk dia, laki-laki atau perempuan atau hij maakt, pakai T. Ya. Jadi selanjutnya zingen itu berakhiran dengan en berarti untuk yang jamak. Nah, mudah-mudahan ulasan ini yang kita bahas minggu lalu sudah bisa kita pahami dan kita sekarang beranjak kepada pelajaran baru yaitu mengenal huruf dan mengenal angka dan pengucapan angka di dalam bahasa Belanda sampai dari nomor 1 sampai dengan 10 dan silahkan diikuti tetapi selama mic-nya ditutup tidak mengganggu audiens yang lain. Saya akan putarkan, silahkan tirukan ucapannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya putarkan ya, terima kasih. What's up guys, thanks for tuning in. In this video I will teach you how to pronounce the numbers 1 through 10. Okay, let's begin. 1 in Dutch is één. Één is pronounced like the word main without the M sound at the beginning. Één. 2 is twee. This is pronounced like twee. Twee. 3 is drie. This is pronounced like de and ri. De ri. Drie. 4 in Dutch is vier. The beginning is pronounced like the English letter F, and the ear sounds similar like the last part of the word volunteer, the ear sound. F and ear. Vier. 5 is vijf.
The Dutch 5 sounds kinda similar like the English 5. 6 is zes. This is pronounced like Z and the S sound of the word mes. Z and S. Zes. 7 is zeven. This is kinda pronounced like zee and fun. Zee fun. Zeven. Zeven. 8 is acht. Acht. Pay attention of the g sound. Acht. 9 is negen. This is pronounced like nee and gen. Negen. Negen. 10 in Dutch is tien. This is pronounced like the word tien. Tien. So, let's repeat the numbers 1 through 10 in Dutch. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So guys, now you know how to pronounce the numbers 1 through 10. If you've learned something of the video, please like and subscribe and check out our family vlogs in the Netherlands. Thanks for watching and I will see you in the next lesson. Nah, itu tadi pengucapan angka dalam bahasa Belanda ya. Jadi ini kita lalui, kita ulangi di waktu sendiri ya. Nanti ada latihan, silahkan boleh dibuka mic-nya kalau ini ya. Jadi boleh berbicara pada saat nanti saya izinkan. Tunggu saya. Mana dia? No. Tunggu ya, ini tidak saya escape dari sini, saya akan kembali ke pelajaran kita. Ya. Mana dia? Saya kehilangan jejak. Escape. Udah? Kenapa hilang? Udah? Tolong bantu. Sekarang melihat siapa yang hadir. Jika saya tunjuk boleh menyebutkan ini ya, yang tadi baru datang pertama apabila masih ada adalah Bapak Irmadi. Jika ingin menyebutkan silahkan Pak Irmadi. Sebutkan ini. Tadi beliau mengatakan bahwa beliau juga ada Zoom lain, mungkin beliau
tidak bisa ini, dan saya bisa juga silakan Andung kalau mau, Ibu Siti Hajar kalau mau silakan. Yang mana? Zeg het nog een keer. Ya, sebutkan katanya itu apa namanya, hurufnya. Yang ini apa? Oh, 9. Lupa Andung. Lupa. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada yang ingin ya mengucapkan gelombang ketiga yang sudah ikut duluan dengan saya tidak boleh mengikuti latihan ini karena latihannya spesial untuk kelas pemula. Ya, jadi harap sabar. Ada yang bisa dari kelas pemula mengucapkan kembali? Saya. Silakan. Siapa itu? Angkat tangannya ya kalau bisa ya, saya nggak bisa lihat kalau. Silakan ibu dulu. Ya. Saya Wiwit. Wiwit, silakan. Oke. 9, 8 ya. 7, Ya. 6, Ya. 5, 4, 10, Ya. 3, Ya. 2, Ya. 1. Bagus. Kemudian Pak Sahrizar Johor. Siap. Silakan. 9, 8, Ya. 7, Ya. 6, 5, 5, 4, Ya. 10, 3, 2, 1. Ya, siapa lagi yang mengacungkan tangan atau saya tunjuk? Sebaiknya acungkan tangan ya, jadi saya tidak memaksa orang kalau belum siap ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, saya beri kesempatan 3 kali lagi dan kita akan melanjutkan. Ada yang mau mencoba? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk saja kalau begitu ya. Tadi Ibu, sekarang Bapak. Jadi yang saya lihat di sini Bapak siapa ya? Iswandi Said, Pak Iswandi Said. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, ya, 4, ya. 10, 10. Oh, sorry ya, 10, 10, sorry, 10. Ya. 10, 3, 2, 1. 3, 2, dipanjangkan. 3, 2, 3, 2, 8. Bagus. Siapa lagi? Satu lagi. Sekarang Ibu, ada yang mau Ibu? Yang saya tunjuk saja kalau Ibu Evi. Ibu Evi bersedia? Ya. Silakan Ibu Evi. Ya. Ya. Apa itu? 8, 8, betul. 7, Betul. Zeven, betul, zeven. Ya. 6, 6 atau 6 ya? Betul, zes ya. 5, 5 ya, betul. film, Betul. 10 itu Hampir sama dengan ya, betul. 10, 3, apa ya? Dri. 2, 1. Bagus, terima kasih atas partisipasinya. Silakan ditutup lagi mic-nya. Alhamdulillah ya kita patuh ya. Jadi ini juga demi kebersamaan kenyamanan kita belajar ya, karena ini adalah ya oke. Nah, di samping huruf-huruf yang tadi kita kenal, bunyi-bunyi yang kita kenal di atas ini ya, ini dan ini panjang pendek dan dua huruf yang berbunyi satu. Kita juga banyak mengenal keanehan-keanehan di dalam bahasa Belanda ya. Untuk orang asing kadang-kadang sulit untuk menguasainya pada awal-awalnya, tapi jangan takut jika nanti setelah beberapa les akan menguasai insya Allah, kalau kita juga aktif belajar sendiri di kesempatan sendiri ya. Sebelum saya melanjutkan ini, saya juga sapa para pendengar, pemirsa melalui Radio Gebuminang ataupun mereka yang mengikuti secara live melalui tayangan belajar bahasa Belanda ini yang ditayangkan oleh Radio Gebuminang. Dan untuk diketahui bahwa les ini sudah berjalan memasuki jalan ke-3 tahun, sehingga banyak sekali video-video hampir mungkin ada 70 sampai 75 yang telah ditayangkan selama 2 tahun. Silahkan bisa di sana melihat
kembali pelajaran-pelajaran yang telah diberikan jika Anda berminat ya. Dan saya juga mengharapkan agar mereka yang mengikuti les ini memberikan jempol di YouTube agar saya tambah semangat memberikan lesnya. Oke, kembali kepada les. Ya, kita lihat di sini gambar kuping. Gambar kuping dan gambar pena. Apa artinya? Kuping itu kedengarannya, kedengaran oleh telinga, tetapi tulisannya seperti ini. Ya, jadi ucapannya, kedengarannya seperti seperti shin dalam bahasa Arab. Jadi dibacanya shanteren, shanteren. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Belanda yang berasalkan dari bahasa Perancis. Shanteren bahasa Indonesia santasi, sebagai santasi di bahasa Indonesia kan, tapi itu dah shanteren ya dari bahasa Perancis. Jadi orang Indonesia juga sudah sedikit berbahasa Perancis ya. Shanteren, terdengar seperti tetapi tulisannya sehat. Shanteren. Berikutnya charmant. Charmant. Charmant itu dikatakan kepada seorang wanita yang mempunyai aura apa namanya, wajah paras yang menyenangkan. Charmant, senang dipandang mata. Charmant. Dan rechercheur. Rechercheur itu bahasa Indonesia reserse. Disederhanakan menjadi reserse sehingga mudah diucapkan oleh lidah bahasa Indonesia, tapi ini adalah berasal dari bahasa Perancis. Reserse ya. Oke. Machine. Machine terdengar seperti huruf tetapi tulisannya ch. Machine, ships, China, and chef. Dan ada kata lagi yang berasal dari bahasa Perancis, horloge. Di bahasa di Sunda saya dengar arloji atau apa ya, itu juga dari horloge. Kemudian garage ya, itu juga dari bahasa Perancis, garage, tapi g-nya dibaca seperti China. Dan satu lagi yang sekarang sudah banyak dipergunakan dalam bahasa Indonesia, supir. Supir itu adalah berasal dari bahasa Perancis yang artinya chauffeur. Jadi sudah di-Indonesiakan sekarang ya, karena Indonesia banyak bersentuhan dengan bahasa Belanda di masa lampau. Silakan dibaca sendiri, kita ulang, saya ulang dalam vokalnya ya, suaranya, dan ibu-ibu dan bapak-bapak silakan ulang sembari ditutup ini ya. Mari kita mulai. Chanteren. Chanteren. Charmant. Charmant. Rechercheur. Rechercheur. Machine. Machine. Ships. China. Chef. Ya, chef kenal ya, kita adalah tokoh apa namanya. Nah, kita sekarang melihat di dalam kalimat. Sambil kita melihat beberapa aspek yang sudah kita pelajari mengenai tata bahasa. Saya bacakan. Iklah el-kedah. Silakan Anda pikirkan bersama nanti apa kata kerja penuhnya. Ini adalah ik adalah stam, jadi lah. Sebagai pengetahuan, lah CH dibaca lah, bukan lah kayak tadi ya. Tapi ada juga kalau dia di tengah seperti berapa bacaannya, di belakang seperti apa. Jadi iklah el-kedah, saya tersenyum. Lachen itu tertawa atau tersenyum. Iklah el-kedah. El-kedah itu setiap hari. Iklah el-kedah. The baby lacht hard. The baby itu walaupun dia kecil, dia mempunyai hak seperti orang dewasa. Kata kerjanya ditambah T karena dia tunggal. It. Jadi the baby lacht hard. Bayi itu tersenyum, tertawa dengan kencang. Ya, mungkin dia sedang senang atau bagaimana. Oke.
Jadi itu. Nah, kita lihat pokok kalimat selalu berada di kedudukan nomor 1 dan dia selalu bergandengan dengan orangnya. Kalau dia berubah kata kerjanya dan berubah pula orangnya. Tidak boleh mengatakan ik lachen atau ik drinken, tidak boleh ya, karena sangat tidak memenuhi peraturan. Oke, jadi kita lihat bahwa ik sudah kita kenal sebagai pokok kalimat, kata ganti orang pertama tunggal. Kata kerjanya selalu berada di nomor 2 apabila kalimatnya biasa. Nanti pada suatu saat kita bisa melihat dia kata kerjanya di pokok kalimatnya di nomor ketiga, itu lain persoalan. Ini adalah kalimat biasa, sedangkan yang saya sebutkan tadi adalah kalimat inversi, ada pergantian tempat, tapi lain kali. Nomor 3, wij, saya dengan orang lain, 1 orang atau 1000 orang di belakang saya tetap wij, karena itu orang pertama tunggal dengan ditambah 1 orang atau lebih, makanya wij, kami. Wij kijken naar de TV. Kami menonton televisi. Kijken naar itu menonton atau melihat. Ya, jadi itu ungkapan. Jadi kalau kijken saja harus ada objeknya ya. Tidak bisa wij kijken naar een TV, kepada. Jadi ini adalah terbukti bahwa en untuk wij yang jamak. Ya. Ik luister naar de muziek. Ik luister naar de muziek. Jadi luister naar itu juga ungkapan yang mendengarkan akan. Kalau luister saja dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada objeknya. Apa yang kamu dengarkan? Saya mendengarkan musik. Ya. Hij zoekt zijn tas. Kira-kira apa kata kerjanya? Oh, kita lihat ini ada huruf T, berarti sudah ada tambahan. Apa ya itu stamnya? Kalau berpikir-pikir, oh ya stamnya zoek. Kalau begitu apa kata kerja penuhnya? Nah, kita kembalikan kepada infinitif dengan menambah stam menjadi ditambah en menjadi zoeken. Kata kerja penuhnya zoeken, ya. Werken kata kerja penuhnya nomor 6. Dia di sini untuk yang tunggal. Perhatikan zij bisa berfungsi, saya lihatkan lagi di sini. Mana ya? Ini ya. Nah, zij di sini dia berfungsi bisa sebagai yang tunggal sama yang jamak ya. Ini tunggu. Kelihatan enggak ya? Karena apa, penulisannya sama, yang membedakannya adalah kata kerja. Sedangkan di sini dia zij mendapatkan T, di sini zij dia mendapatkan huruf en. Jadi perbedaannya kita harus bisa melihat dengan jeli. Perbedaannya adalah di kata kerja. Zij werkt di sini adalah untuk yang tunggal, dia perempuan. Sedangkan kalau zij werken itu jamak, mereka lebih banyak. Jadi mereka bekerja di keuken, di dapur. Jadi werkt dan werken itu yang membedakan siapa pelakunya. Nomor 6. Ik koop een broodje bij de bakker. Saya membeli. Ik koop, kopen. Ya. Saya membeli sebuah roti di bakker itu apa? Bakkerai bahasa tukang roti apa dia? Bakery. Bakery bahasa Indonesia sekarang sudah di bahasa Indonesia kan ya. The bakker itu bakery. De man wacht op de bus. De man lelaki itu wacht. Dari kata kerja wachten op de bus, menunggu sebuah bus, menunggu bus. Jadi ditulisnya bus tapi dibacanya bus. Bus bukan bus ya. Nomor 9, wij maken een licht ontbijt. Wij, kami, jamak, kata kerjanya berakhiran dengan huruf en. Kami membuat een licht. Licht itu apa? Licht itu ringan. Ontbijt itu apa? Sarapan. Kami membuat sarapan pagi yang ringan. Het meisje praat zacht en lacht veel. Het meisje, di sini kita pergunakan het meisje. Het itu adalah onbepaald, maksudnya
bisa disebutkan juga kepada anak kecil, at meisje. Anak kecil itu praat, berkata, perlahan, dan banyak tertawa. Apa bedanya? Tunggu ya. Luisteren dengan, sini ada nggak? Oh belum. Udah, jangan dibahas dulu. Oke. Kita tadi sudah latihan, kita sudah mengetahui bahwa prinsip dalam bahasa Belanda begitu. Sekarang saya beri kesempatan untuk yang mengajukan tangan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan ajukan tangannya supaya tertib, jangan semua sekalian berkata. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Silahkan acungkan tangannya. Mana acung tangannya? Atau kalau misalnya tidak bisa mengajukan tangan, oh ya ini ada, oh ya silahkan Made Ben. Ini artinya itu kita harus tahu dulu deh. Jadi Ya. membantu sepertinya feel itu Ya. belum tahu. Ya. Belum tahu tidak apa. Jadi kan itu makanya latihan, dan saya selalu memberikan naskah pelajaran ini di grup untuk diulang sambil melihat YouTube-nya, mungkin masih bisa terngiang. Jadi belajar bahasa itu selalu harus ada effort untuk memperkaya diri sendiri dengan ucapan, bagaimana membacanya dan artinya ya. Ada lagi yang ditanyakan ya, Ibu Ben? Ada Ben? Apakah penjelasannya jelas sejauh ini tentang penggunaan Jelas Bunda. Teorinya jelas, cuman Ya. kata-katanya itu saya lupa semua. Ya. Gitu, berat, apa itu berat? Saya Berat. nggak ingat Ya nggak apa-apa, lagi. nanti kita latihan lagi. Ya. Oke. Itu ada lagi yang disebutkan sebelum saya atau baca saja dari nomor 1 sampai nomor 3, silahkan. Nah, mari saya baca ya. Ya. Ik lach elke dag. Bagus. The baby lacht hard. Ya. We keken naar de TV. TV of TV? TV ya. Oke, udah hampir bagus. Baik, kijken naar de TV. Sudah bagus. Sudah apa namanya? Udah boleh enak didengar. Ada lagi yang mau membaca nomor 4 sampai dengan nomor 6? Silakan angkat tangan. Kesempatan baik, jangan disia-siakan. Salah juga tidak apa-apa. Tidak ada, belum berani. Oh ya, Sahria Johor, silahkan nomor 4 sampai nomor 6. Ik luister naar de muziek. Ik luister naar de muziek. Ulangi luisternya, luister. Bagus, oke. Lanjut. Hij zoekt zijn tas. Ya, oke. Zij Terakhir. In de keuken. Bagus. Bapak pernah belajar bahasa Belanda? Karena ucapan belum. Tetapi ucapannya sudah agak sedikit enak didengar gitu ya, karena bahasa Belanda kalau tidak dipakai secara bagus ucapannya kadang-kadang agak sulit, tapi udah mulai bagus, alhamdulillah. Nomor 7 sampai dengan nomor 8, siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Ada lagi yang angkat tangan tadi? Atau saya tidak bisa lihat? Sebaiknya nanti lain kali saya tunjuk ini ya, co-host yang bisa melihat siapa yang mengacungkan tangan dan bertanya gitu ya. Lain kali, ini sekarang udah terlambat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan buka mic-nya. Nomor 7 sama nomor 8. Atau saya tunjuk? Nanti kalau saya tunjuk nggak bersedia nggak enak. Siapa lihat? Siapa? Indah Insani. Ada yang mau Indah mau ya? Ya Bu, coba ya Bu. Soalnya tadi udah telat juga sih. Ya. Nomor 7. 7 ya. Kop en Bruce Beach de Bakker. Oke, saya betulkan ya. Ik koop een broodje bij de bakker. Jadi IY itu ya, saya kembali lagi, tunggu ya, saya di sini nih cara pengucapan
Ada nggak di sini? Nah, ini mana yang mungkin yang ini ya. Jadi huruf ini bacanya ai. Ya. Jadi bay ya, bay. Dan kalau ada huruf 2 dibunyikan juga 2. Oh, tadi seperti apa tadi? Itu kemana ya? Cukup. Nomor 7, Bu. Iya. Nomor 7 ya, nomor 7. Ik koop een broodje bij de bakker. Ulangi, Ibu. Ik koop een broodje bij de bakker. Ya, ein itu adalah 1, tapi di sini bukan 1. En di sini dibacanya tidak pakai dia tidak pakai tanda, artinya itu adalah partikel. I buy a bread. Jadi bahasa asing memerlukan itu partikel. Jadi nggak bilang saya membeli roti. Di Indonesia tidak ada membeli sebuah roti, sepotong roti, enggak. Ya, jarang disebutkan. Tetapi di dalam bahasa asing, partikel itu untuk sebelum kata benda diwajibkan. Ik koop een broodje. Saya membeli satu roti kecil by the baker di bakery ya. Oke. Lanjut nomor 8, Ibu. Nomor 8. The man watch The man of the bus. The man wacht op de bus. Ulangi. The man wacht op the bus. Ya, yang lain bus. Yang lain silakan tutup dulu ya. Kalau ingin berbicara silakan, saya beri kesempatan sekarang. Yang tadi bersuara. Siapa itu? Silakan sebutkan namanya. Maini. Oke. Maini juga baru? Ya, baru. Oke, silakan ya. Nomor 9 sampai 10. Wits maken en lig en bits. Wij, IE itu seperti tadi, seperti wij dibaca wij. Wij maken Wij maken ya, een licht en lig on bits. Ontbijt. Ontbijt. Jadi wij, ulangi Ibu, wij maken een licht ontbijt. Oke, nomor 10. Her Macy proud ya. Proud zat en bites will. Oke, saya betulkan ya. Simak ya. Ja. Het meisje praat zacht en T-nya nggak kedengaran ya. Zacht. Het meisje praat en zacht. Saya ulang lagi coba. Ja. Het meisje praat zacht en lacht. En lacht veel. Ya, latihan ya Bu ya. En praat. Jadi tapi bagus, sudah berani. Jadi silakan tutup lagi mic-nya. Ya, saya senang sekali Anda semua mengikuti arahan sehingga les ini berjalan dengan tertib demi kepentingan kita bersama. Oke. Saya sekarang akan kembali ke layar tunggu ya 10. Oke. Nah, ini ya. Tunggu. Di sini saya sebutkan ini by Yuli yang jamak itu semuanya harus pakai infinitif. Kopen, lopen, leren, slapen, drinken. Coba saya akan berikan sedikit arahan tentang bacaan ya. Bacaan tadi kita lihat ada misalnya kata kerja lopen. Saya besarkan hurufnya. Ini artinya apa? Berjalan ya. Ini infinitif. Lopen. Ya, dibacanya agak seperti ini, low. Ini teorinya. Kenapa tadi ik menjadi low? Saya lihatkan dulu di sini ya. Ik
loop. Sedangkan kalau teorinya kita pakai adalah hilangkan huruf an ya. Jadi di sini terakhir adalah p. Teorinya begini. Apabila kata itu adalah kumpulan dari suku kata, kita bagi menjadi suku kata. Di sini adalah 2 suku kata, lopen. Teorinya begini. Apabila suku kata yang tidak ditutup oleh huruf mati, seperti misalnya LO ini huruf hidup, tidak ada huruf mati. PEN ini diapit oleh huruf mati, sehingga yang ini, yang low, bunyinya 2, low. Sedangkan yang pen ini, dia tidak mendapatkan huruf panjang dan mendapat tekanan pendek, pen. Jika kita buang ini ya, saya buang sebentar di sini, menjadi lob. Tetapi rumusnya karena ini dibaca panjang, maka ditulisnya juga panjang, iklob. Jadi stamnya iklob, bukan iklop. Nah, itu cara pembacaan. Lagi misalnya tadi ada makan. Makan sama tulisannya makan, baca makan itu untuk yang jamak. Kita sekarang mengetahui yang jamak itu siapa saja tadi. Wij, jadi yang jamak ya. Jullie. Wij, jullie, ze, mereka ya. Nah, ini sama. Kalau makan, kita bacanya panjang. Jadi makan, wij makan, jullie makan, ze makan. Ini harus memakai objek. Jadi kalau menulisnya ik maak, bagaimana? Tadi kalau belum tahu, kita buat rumus ini dulu, dibagi dulu, dipecahkan dulu. Oh, ternyata suku pertama dia tidak ditutup oleh huruf mati sehingga bunyinya panjang. Harokatnya menjadi 2 harokat, makan. Yang kita juga belajar menurut teori membaca bahasa Arab ya, kita kenal ada huruf bunyi panjang sama bunyi pendek. Indonesia tidak mengenal kalau saya nggak salah. Makan. Jadi tidak boleh dibaca makan. Salah. Nah, kita pakai kembali di sini, kita buang ini huruf en-nya, huruf en-nya kita buang sehingga hanya ada huruf sorry. Jadi ini dibuang, tinggal ma kan dia tidak ditutup oleh huruf mati sehingga bunyinya menjadi 2, jadi mak, ikmak. Sejauh itu paham ya, mudah-mudahan kenapa dibaca kadang-kadang pendek, kadang panjang, karena itu teorinya. Kita kembali lagi ke yang ini, apakah ada yang lagi misalnya seperti ini, cope, udah berasal dari kata apa? Cope, kita sudah harus tahu. Cope ditulisnya 2 O karena asalnya KOPEN menjadi cope. Ya. Wacht. Nah, ini wacht dia adalah kata kerja penuhnya adalah wachten. Ya. Kata kerja penuh bila berakhiran, untuk stamnya berakhiran dengan huruf T, ya. Tidak usah ditambah lagi huruf T, walaupun rumusnya mengatakan untuk laki-laki pertama tunggal itu pemakai T, tetapi tidak boleh. Karena apa? Karena dia sudah ada huruf T. Di dalam ejaan bahasa Belanda tidak ada huruf akhir yang sama sehingga harus dibuang. Kalau bahasa Jerman ada. Ya, apalagi yang bisa lihat di sini. Makan juga sama. Makan. Praten. Dari kata kerja praten. Jadi saya prat. Sejauh ini difahami? Ada yang bisa memberi komentar? Apakah paham cara membaca, cara membuat kalimat? Paham? Oke. Kalau paham kita lihat. Ini. Ya, yang saya barusan ucapkan sama dengan seperti wachten. Ini contohnya dari kata kerja stoppen yang artinya sama dengan bahasa Indonesia berhenti, memberhentikan, stoppen.
dibuang huruf en-nya, ada huruf p2, tidak berlaku, kebanyakan, jadi dibuang sehingga stamnya stop. Ik stop met werken, saya berhenti bekerja. Ik stop met praten, saya berhenti berbicara. Ik stop met eten, jadi menghentikan pekerjaan, menghentikan kegiatan yang disebut oleh kata kerja yang dibilang. Ik stop met drinken, ada orang yang suka mabok, dia bilang ik stop met drinken, berarti dia tidak minum alkohol lagi. Ik stop met drinken, ya. Di sini juga apabila hurufnya berakhiran dengan huruf T atau P, harusnya di sini, maka tidak lagi mendapatkan ekstra T. Seperti dalam eten, ik eet, saya makan, boleh ditambahkan objeknya, saya makan nasi goreng. Ik eet nasi goreng, tinggal ditambahkan. Oke. Mudah-mudahan itu paham, dan mari saya akan mencoba membuat kalimat dengan seperti ini ya. Saya tuliskan, saya beri kesempatan setiap orang satu kalimat jika ingin untuk membuat kalimat sederhana yang sudah kita pelajari barusan jika berkenan. Oleh kok cancel. Ono maning. Ono maning. Apakah sejauh ini bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Bisa? Oke. Bisa, Bunda. Oke, terima kasih. Ini adalah tabel yang sangat esensial sekali kalau kita belajar bahasa Belanda, menurut saya untuk pertama kali ya, karena kita akan mengetahui nanti fungsi-fungsi yang telah diterangkan. Pertama itu kolom pertama untuk pelaku. Pelaku, siapa misalnya itu adalah disebut dalam bahasa Indonesianya apa? Subjek ya. Subjek. Dan nomor 2 di sini adalah predikat. Predikat atau kata kerja ya. Tunggu. Kata kerja. Di sini adalah objek. Objek atau keterangan. Keterangan. Ya, oke. Nah, selalu ingat nomor 2 adalah selalu kata kerja di sini. Jadi kalaupun kita belum memahami apa arti kalimatnya, kita tujukan dulu mata kita kepada yang nomor 2. Apa itu? Kata kerjanya, pasti kata kerjanya. Dan dari kata kerja kita bisa melihat langsung siapa pelakunya. Vice versa, harus cocok. Kalau misalnya saya tes seperti ini ya, kalau saya buat seperti saya tulis ini, ya. Ada yang mau membuat kalimat dengan subjeknya ini? Silakan acungkan tangan. Atau belum ada yang mau? Halo? Masih ragu-ragu? Nonton dulu. Contohin boleh satu nggak Bu contoh? Oke. Oh deh. Oh, itu ada Ibu Ben. Silakan Ibu Ben buat dulu. Bagaimana ini? Silakan sebutkan. Untuk siapa ini? Ini belum dibuka. Oke. Ik maak Ya, een bagus. broodje. Roti tadi broodje. Ya, een broodje apa? Een broodje. Een broodje. Broodje. Ya, ik maak een broodje. Bagus ya. Jadi ik maak een broodje. Jadi ini hanya khusus bisa untuk orang ini. Tidak boleh dipakai misalnya wij. Tidak boleh karena punya ketentuan masing-masing. Bagus, terima kasih Made Ben. Ik maak een broodje. Sekarang kesempatan yang kedua saya berikan kepada siapa saja. Saya bilang kayak gini, misalnya ini drinken. Siapa lagi yang mau mencoba? Acungkan tangan atau silakan sebut namanya. Saya mencoba begitu. Saya nggak bisa lihat. Ada yang mau? Saya. Ya, siapa itu? Bu Meni. Silakan Ibu Meni. Wij drinken. Wij Drinken. drinken. Cukup. Wij drinken minum, tapi ingin disebutkan apa?
Wij Water. drinken water boleh. Wij drinken water. Ya, water. Mudah kan? Tidak ada kesulitan kalau kita tahu sudah rumusnya. Wij drinken water. Tidak boleh wij drink water. Atau misalnya saya ingin lagi wij drinken bukan water, tambah lagi wij drinken koffie. Koffie met melk. Boleh. Apa saja. Selama itu kita masukkan, kita telan yang bisa ditelan. Wij drinken water of coffee met melk atau chocolademelk, atau wij drinken wijn, orang yang suka minum wine, atau wij drinken Coca-Cola. Itu adalah tambahan. Tidak ditambahkan juga sudah sempurna kalimatnya. Kenapa? Berbeda dengan kalimat nomor pertama. Ik maak itu belum sempurna karena tidak ada objek. Sedangkan kalau wij drinken sudah cukup, orang mengerti. Drinken itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut berupa cairan dan ditelan, tidak perlu dikunyah. Ya, bedanya itu nomor 1 dengan nomor 2. Yang satu itu memerlukan objek, yang nomor 2 tidak. Oke, ada lagi. Saya sekarang di sini tuliskan misalnya ini. Tanya Bu Tati, Silakan. itu kayak kopi harus selalu pakai met melek? Nggak usah. Kalau misalnya ik drink aja. Ya, kopi saja. Kopi udah berarti itu kopi. Tapi kalau misalnya met melek, dia mintanya pakai melek. Kalau kopi berarti dia bisa itu. Jadi tapi misalnya ik drink coffee. Iya. Cukup. Berarti dia boleh. tidak boleh. Nggak Apa boleh saja juga. Saya kira tuh harus ditambahin pakai susu gitu kan. Ulah nggak suka kan, nggak semua orang suka susu, Ibu. Jadi Nggak coklat biasa juga boleh ya. Bisa ik drink misalnya kalau coklat itu di sini misalnya chocolade melk. Wij drinken chocolade melk. Jadi susu coklat. Atau ik drink warme, ditambah lagi boleh. Kalau kita udah mahir apa saja, artinya berbeda. Saya minum hot choco, minum susu coklat yang hangat. Bisa. Jadi yang penting kita kuasai kolom pertama, kolom kedua. Apabila sudah kita perbenaran kita sudah banyak, bisa ditambahkan dengan apa yang sesuai. Ya, barusan siapa yang bertanya itu? Bu Meni. Oh, yang lainnya sekarang ya, silakan. Ada yang lain? Saya buat kalimatnya di sini misalnya. Siapa yang mau mencoba? Silakan sebutkan namanya. Coba buka mic-nya. Siapa itu? Saya Bu Indah. Coba Ibu Indah. Wei Huilen. Wij. Kita kan belum tahu ya. Belum tahu kan apa artinya? Huilen. Wij. Bukan wij. Wij. I dengan dia punya I. Wij huilen. Huilen itu artinya apa? Huilen, coba sebut sekali lagi Bu. Huilen. Nah, ya, huilen. Itu menangis. Wij huilen. Kami menangis. Cukup. Tidak perlu disebabkan saya karena berduka atau lagi putus sama pacar, ya nggak usah. Kalau memang mau ya silakan. Tapi wij huilen berarti dia mengeluarkan air mata karena sedih atau juga bisa bergembira. Tapi huilen itu adalah aktivitas yang kita sama-sama mengetahui tidak perlu objek. Ya, wij huilen. Oke. Kita lihat jam 3 sekarang, sudah 1 jam berlalu tanpa terasa. Bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya. Saya tidak akan mempersulit, memperpanjang. Karena apa? Karena nantinya takutnya bosen. Atau sementara kita lihat gambar ini ya juga baik untuk dilihat. Misalnya ada kegiatan, itu semua kegiatan kata kerja di dalam bahasa Belanda yang akhirannya adalah en. Ada pula ya, saya tambahkan sedikit di sini. Ada pula akhiran kata kerja yang memakai huruf selain apa ya, selain en, misalnya apa. Saya besarkan dulu hurufnya, adalah kata kerja gaan. Gaan
itu adalah khan, stan, ya. Oh, ini bukan. Ini tidak termasuk. Yang stan yang ini stan. Ya. Khan artinya apa? Berangkat, pergi. Khan. Ya, berangkat atau pergi. Nah, ini berbeda kan? Dia tidak berakhiran dengan huruf. Bagaimana caranya mencari stam? Teorinya sama. Pakailah, buanglah huruf yang kedua huruf terakhir. Jadi bagaimana? Ini dikurangi huruf A, di huruf AN menjadi Kha. Nah, walaupun dia ya kalaupun dia dipenggal ya seperti teori tadi yang saya terangkan, mana dia nih khan, dia berbunyi a khan kalau dia dibuang. Nah, karena kalau huruf kha ini tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya jadi otomatis kha, bukan ikha, harus jelas ikha. Tanpa mengurangi huruf, menambah huruf a, dia harus dibaca dengan 2a, ikha, bukan ikha, ikha, jelas. Nah, sama dengan ini, stan itu artinya berdiri, dikurangi huruf an, dia menjadi iksta, bunyinya panjang. Kenapa? Karena tidak ditutup oleh huruf mati. Jadi sta, iksta, saya berdiri. Iksta op de bus te wachten. Saya berdiri menunggu bus datang. Iksta, ya, ikha. Ini yang sedikit berbeda dengan ketentuan yang huruf an. Ikha, iksta, ya. Mudah-mudahan sejauh itu bisa difahami. Untuk itu kita akan coba mendengarkan kembali. Silakan mic-nya ditutup. Boleh diikuti, tetapi dengan mengikuti. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas ketertiban ya, karena ini yang diharapkan oleh kita semua untuk jelas mengikuti pelajaran dengan tidak ada gangguan suara, karena suara-suara dalam bahasa Belanda itu agak sedikit sulit, jadi sehingga kita harus memperhatikan dengan jelas. Terima kasih untuk itu. Saya bunyikan sekali lagi. What's up, guys? Thanks for tuning in. In this video, I will teach you how to pronounce the numbers 1 through 10. Okay, let's begin. 1 in Dutch is één. Één is pronounced like the word main without the M sound at the beginning. Één. 2 is twee. This is pronounced like twee. Twee. 3 is drie. This is pronounced like de and ri. De, ri. Drie. 4 in Dutch is vier. The beginning is pronounced like the English letter F. And the ear sounds similar like the last part of the word volunteer. The ear sound. F and ear. Vier. 5 is vijf. The Dutch vijf sounds kinda similar like the English five. 6 is zes. This is pronounced like Z and the S sound of the word mes. Z and S. Zes. 7 is zeven. This is kinda pronounced like zee and fun. Zee fun. Zeven. Zeven. 8 is acht. Acht. Pay attention of the g sound. Acht. 9 is negen. This is pronounced like nee and gen. Negen. Negen. 10 in Dutch is tien. This is pronounced like the word tien. Tien. So, let's repeat the numbers 1 through 10 in Dutch. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
and 10. So guys, now you know how to pronounce the numbers 1 through 10. Oke, itu kita udah, ini adalah latihannya tadi ya, tak perlu. Nah, ini kita hampir mengakhiri pelajaran kita. Sebelum itu saya juga akan mengingatkan kepada pemirsa baik melalui Radio Gebu Minang ataupun peserta Zoom ataupun nanti yang melihat di YouTube, jika Anda ingin belajar sendiri dengan les-les yang sudah diberikan, apabila niveau ini terlalu rendah bagi Anda, silakan lihat ke video-video lainnya yang sudah nivonya jauh lebih tinggi. Jadi ini adalah diperuntukkan untuk pemula sekali ya, sehingga saya berniat untuk sedikit demi sedikit, jangan sekaligus banyak nanti sampai membosankan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diingat ya, karena untuk mempelajari bahasa asing itu kita perlu latihan, apakah itu latihan ucapan atau kita melihat teori gramatikanya bagaimana. Sorry. Selama ini masih sederhana, ulang-ulang sehingga nanti jika akan menuju kepada niveau yang lebih tinggi akan menjadi sulit ya, jadi ulang-ulang. Nah, tadi kita juga melihat kata-kata yang kedengarannya seperti sh, tetapi tulisannya seha, chanteren, charmant. Tutup ya Ibu, tutup ya Ibu ya. Chanteren, charmant, rechercheur, machine, ship, China, and chef. Ya, jadi bunyinya, kedengarannya seperti ada tulisan kuping di sini, kedengarannya seperti sh, ya, tetapi tulisannya seha, chanteren, charmant, rechercheur, machine, ship, China, chef. Kayak itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sisa minggu yang lalu, apalagi kecualian udah kita bahas. Ini kita tadi membuat kalimat, cukup segitu kalimatnya, selebihnya silahkan sendiri latihan. Dengan menggunakan tabel ini lebih jelas ya, jadi kita bisa tahu. Dan apabila memang belum tahu kata-kata kerja uraiannya, nanti saya bisa di grup disebutkan juga ada semacam app yang menolong untuk melihat uraian kepada setiap pelakunya ya. Nanti saya di grup, kayak di sini tidak ingin memberikan, takut nanti Radio Gebu Minang mendapatkan ban ya, karena kalau kita mengiklankan sesuatu itu nanti dapat denda. Saya tidak mau di sini, tapi nanti dalam grup akan saya perlihatkan app yang akan bisa membantu Anda untuk melihat uraiannya. Dan jika kita sudah mengetahui kata kerja, buat artinya dalam bahasa Indonesia sehingga sambil menulis kita mengingat ya. Oke. Apalagi di sini. Ya, ini tadi sudah saya terangkan. Juga ada yang mau bertanya? Kita akan menutup 5 menit lagi. Kepada mereka yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silahkan bertanya kesempatan ini. Bisa saya sediakan 5 menit waktunya. Silahkan. Angkat tangannya. Mau tanya Bu Tati. Ya. Rekaman suaranya itu ada Bu Tati. Jadi cara kita mengucapkannya itu supaya betul. Oh, oke. Nanti saya buat ya. Yang ini ya, yang gambar ini ya. Iya. Yang gambar ini nanti saya buat. Oke, saya baca. Nanti saya buat. Oke, terima kasih. Akan saya perhatikan nanti. Saya buat, saya baca. Dan akan saya kirimkan. Ada lagi yang ingin memberikan ide? Terima kasih. Ini Andung ya? Mesti Hajir ya? Yang barusan bertanya? Iya, betul. Oke, terdengar suaranya. Saya nggak bisa melihat orangnya ya, karena ini saya fokus kepada layar. Ada lagi yang ingin bertanya atau mengatakan sesuatu? Apakah ini terlalu cepat atau bisa dipahami sejauh ini? Mungkin mendekati kata-katanya, mungkin ada yang enggak, ada yang belum tahu di sini ya. Iya. Di dalam betul. gitu ikrah itu mungkin banyak kata-kata yang belum tahu. Jadi Belum artinya itu akan membantu gitu, kalau diberikan artinya akan membantu. Iya, tapi artinya saya nggak usah sulit sebutkan karena itu ada gambarnya, berarti makan. Kita lihat seperti misalnya dansen, berdansa. Jadi artinya itu bisa kita lihat dari gambar ya.
Kenapa? No, sorry, I'm going to guess slang. Dikasih Oh, gambar oh, babi, oh. dibilang gambar ciliang. Oh, Calia. Oke, jadi itu masukannya dari Ibu Siti Hajir akan saya sebutkan ya. Nanti saya insya Allah hari ini saya tidak bisa karena hari ini saya seharian belajar dan mengajar. Jadi nanti besok insya Allah ya. Untuk diketahui saya juga mengajar secara offline di rumah hampir setiap hari. Jadi kegiatan sehari-hari saya berkutat di antara belajar, mengajar dan ya kehidupan sehari-hari di Belanda ya, seperti orang-orang di Belanda semuanya punya kesibukan pribadi karena kita tidak punya pembantu di sini, jadi harus serba sendiri. Oke, itu lain persoalan. Tapi saya sebutkan saya senang mengajar dan mudah-mudahan Anda juga senang mengikuti pelajaran saya walaupun kelihatannya sekarang sulit. Insya Allah kalau kita sama-sama belajar dan tekun insya Allah. Dan saya sekarang memberikan kesempatan kepada grup 2 yang untuk memberikan yang hadir di sini yang memberikan sedikit cerita atau pengalamannya apakah sejauh ini sudah bisa menguasai. Silahkan 1 atau 2 orang boleh menyebut untuk penyemangat bagi mereka yang baru agar bisa tetap belajar dan tetap mempelajari. Silahkan ada yang mau dari grup yang lama yang ingin memberikan wejangan atau memberikan keterangan ini. Saya lihat dulu nih ada di chat apa ya. Ayo Joyce tuh mengangkat tangan tuh Joyce. Silakan Ibu Joyce. Apa Ibu Joyce? Bagaimana pengalaman Ibu Joyce atau bagaimana kesan Ibu Joyce selama belajar dengan saya di tahun-tahun kemarin? Iya Bu Tati, terima kasih. Ini mungkin untuk penyemangat ya teman-teman yang baru bergabung. Kita kan mulai dari Januari, yang grup, yang kelompok saya kan mulai dari Januari tahun kemarin. Nah, meskipun awalnya memang agak terseok-seok juga, tapi kalau kita mendengarkan dan kita coba ulang lagi setelah belajar dengan Bu Tati, pasti kita harus mengulang. Itu seperti kita belajar bahasa yang lainnya juga begitu. Kita ulang sedikit, paling enggak kita mendengarkan rekaman-rekaman yang ada itu tuh untuk membiasakan kuping mengucapkan beberapa kata-kata yang tidak ada di bahasa Indonesia dan juga di bahasa Inggris juga berbeda sekali ya pengucapannya. Betul. Nah, jadi saya bilang saya katakan semangat aja, ini pasti bisa kok. Setelah setahun pasti bisa untuk berbicara sederhana, pasti bisa. Ya, asal kita ada effort untuk belajar dan mengulang-ulang karena lidah kita lidah rendang atau lidah pedas ya dengan lidah keju yang beda ya, jadi ada ucapannya. Terima kasih Ibu Joyce. Ada lagi dari grup lama yang ingin memberikan sedikit pesan dan kesan? Siapa aja yang hadir dari grup lama? Ayo Bu Jus. Ayo Bu Jus, silakan Bu Jus. Ini juga murid yang rajin nih, Ibu Jus. Silakan Bu Jus. Kalau Ibu Jus nih rajin banget ya. Saya di grup kedua ini kadang-kadang mencapai 2 jam dia bilang belum ngantuk, masih mau kayak gitu kan. Yang lain-lainnya udah ngantuk, di Indonesia udah jam berapa itu. Jadi karena semangatnya dia itu malah dia tambahnya belum ngantuk kayak gitu. Tapi sekarang kok gimana? Sekarang udah tidur tuh Bu Jus. Udah tidur. Iya, tadi ada menyimak dengan manis gitu, Tadi juga hadir di Zoom saya yang menarik ya, topiknya mengenai hal lain, mengenai tentang keadaan kenapa banjir apa kayak gitu ya. Itu menarik sekali topiknya ya, alhamdulillah. Iya. Jadi ada yang mau diceritakan sedikit mengenai pengalaman Ibu Jus belajar? Iya. Adalah sedikit pengalaman dari belajar bahasa Belanda. Saya pun dari awal 2 tahun ketiga ya, 3 tahun yang lalu awal memang dari zero gitu, dari awal sekali, tapi ada basic English sedikit. Nah, memang dari awal tuh agak kagok gitu, beda sama bosan juga enggak karena saya memang senang gitu. Bosan enggak, tapi dengan ikhlas gitu, agak rajin mendengarkan, mengulang nasihat-nasihat dari guru kita.
yang sangat baik ini gitu dan Masya sabar Allah. mengajar kami ilmu yang bermanfaat gitu. Masya Allah, Jadi ya. itu akan menimbulkan semangat, ada ada satu kepuasan batin gitu belajar walaupun Masya Allah. terseok-seok juga kata Ibu Yois, tapi Iya. tidak patah semangat, tetap Masya aja Allah. belajar sampai saat ini pun bukan rajin ya, memang harus disiplin gitu, on time, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kalau memang nggak ada halangan, kita harus wajib hadir gitu. Itu Oke. Metro Tatik, ya. Oke, terima kasih atas Terima kasih. ulasannya kepada Ibu Jus Marisa dan kepada Ibu Joyce Johor ya. Terima kasih. Jadi ini sebagai semangat kepada yang baru mengikuti ini. Karena apa? Karena memang awal itu tidak menyenangkan ya. Karena awal itu maksudnya apa ya? Membosankan, kita belajar teori. Kita kepengen cepat-cepat, jadi sulit ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu buktinya bahwa mereka masih tetap hadir walaupun sudah hampir 3 tahun. Terutama kepada mereka yang sangat-sangat fanatik ya. Mereka tuh ya menyenangkan lah. Saya senang kalau bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Saya sudah membuat foto di grup dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan adalah hari Selasa, yang bagian kelas menengah ya ke atas ya, agak sulit gramatika ya. Tetapi grup 1 juga boleh mengikuti, asal jangan pusing, asal jangan nanti mabok ya, karena udah bagus, udah terlalu jauh. Dan juga saya ingin sedikit katakan bahwa sayang sekali waktunya nanti bulan Februari itu adalah kita berpuasa, karena di Indonesia jam 8 itu sibuk-sibuknya buka puasa, taraweh, sehingga mungkin les ini kita ada 2 kemungkinan, apakah mau dipindahkan ke pagi atau libur gitu. Nanti silahkan di grup kasih komentar ya, karena saya tidak juga ingin mengganggu ibadah kita ya, karena kita sambut hari puasa dengan penuh rasa syukur bahwa kita masih diberikan. Jadi silahkan saja ya, kita baca nanti. Ya, saya kira jika tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan tutup sampai di sini sambil saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaannya mengikuti les ini, dan juga kepada Radio Gebuminang, sponsor utama kami yang selalu merelay acara pelajaran ini yang sudah sekian lama tetap bersama kami. Terima kasih Uda Asbi, juga sebagai pendamping saya apabila saya mengalami kesulitan teknik, dia akan langsung ke komputer saya membetulkannya. Jadi sama-sama Uda Asbi juga sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya akan tutup dengan bahasa Belanda. Dames en heren, dankjewel voor uw aanwezigheid. Fijn dat u mijn les al gevolgd heeft en ik zie u graag volgende week dinsdag. Dankjewel. Graag gedaan. Dinsdag 27 Januari alweer. En omdat februari is onze vaste maand, kita akan ditutup dulu ya itunya ya, suaranya ya, karena terganggu ya. Ya, terima kasih. Dan kemungkinan besar akan libur, tetapi jika ada yang ingin melakukan Bu, silakan aja hari pagi. Bagi saya tidak ada masalah, karena di sini pagi, siang. Kalau belum ada kegiatan ibadah ya, paling juga disesuaikan dengan acara saya. Jadi kalau pagi hari Selasa saya oke saja gitu ya. Oh sorry, Selasa tidak bisa karena saya enggak ya Ibu Evi, kita libur ya, belajar Al-Qur'an ya Ibu di hari puasa. Jadi alternatif bagi yang ingin atau tidak, saya ingin mendengar di grup ya, silakan di grup disebutkan saya ingin lanjut atau misalnya stop saja, tidak masalah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.